Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran SKI. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat serta siap untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin, amin, amin. Baik, kita lanjut untuk pelajaran kita hari ini. Setelah minggu lalu kita pelajari khalifah yang sangat berpengaruh pada dinasti Daulah Abbasiyah. Kita bahas yaitu khalifah yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian untuk khalifah yang kedua yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin pada tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Beliau dikenal dengan pemimpin yang bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern pada dinasti Daulah Abbasiyah. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang sangat terkenal di pemerintahan Daulah Abbasiyah. Beliau adalah khalifah yang sangat bijaksana, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau yang meletakkan, beliau yang memberikan kepemimpinan pemimpin-pemimpin modern yang ada di dalam dinasti Abbasiyah. Beliau yang pertama meletakkan kepemimpinan modern dalam pemerintahan khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 145 sampai 193 Hijriah atau 763 sampai 809 Masehi dilahirkan di Rai pada bulan Februari tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya bernama Haizuran. Ia dibesarkan di lingkungan istana. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid lahir di lingkungan istana dan besar di lingkungan istana dinasti Abbasiyah. Namanya ayahnya adalah Al-Mahdi, kemudian ibunya adalah Haizuran. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid mendapatkan bimbingan ilmu-ilmu agama di kalangan istana. Seorang guru yang terkenal yang mengajarkan ilmu agama kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah Yahya bin Khalid Al-Barmaki, seorang ulama besar di zamannya. Ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah, Yahya menjadi perdana menterinya, sehingga banyak nasihat dan anjuran kebaikan mengalir pada dirinya. Jadi ketika Harun Ar-Rasyid dilantik menjadi khalifah di dinasti Abbasiyah, beliau mengangkat gurunya, salah satu ulama besar pada zaman itu, yaitu
Yahya bin Khalid al-Barmaki dilantik menjadi Perdana Menteri, sehingga Harun ar-Rasyid banyak mendapatkan nasihat-nasihat yang baik kepada dirinya melalui Yahya bin Khalid al-Barmaki. Anak-anakku semua, tanggung jawab yang berat yang sudah dipikul Harun ar-Rasyid sejak sang ayah Khalifah al-Mahdi melantiknya sebagai gubernur di Saifah tahun 163 Hijriah. Semenjak tahun 164 Hijriah, ia diberikan wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara. Jadi, Khalifah Harun ar-Rasyid dilantik oleh ayahnya menjadi gubernur pada tahun 163, dan di situ Khalifah Harun ar-Rasyid sudah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi seorang gubernur. Harun ar-Rasyid telah menunjukkan kecakapan dalam memimpin. Atas dasar itu, Al-Mahdi melantik kembali menjadi gubernur untuk yang kedua kalinya di Saifah pada tahun 165 Hijriah. Jadi, pada tahun pertama kepemimpinan, ayahnya melihat bahwa Harun ar-Rasyid mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh ayahnya untuk menjadi gubernur di Saifah. Kemudian pada tahun kedua, tahun 165 Hijriah, beliau dilantik untuk yang kedua kalinya memimpin di Saifah pada umur ke-23 tahun. Harun ar-Rasyid dilantik menjadi khalifah di dinasti Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Itu beliau menggantikan saudaranya yang menjabat khalifah pada saat itu adalah Musa al-Hadi wafat. Jadi setelah Musa al-Hadi wafat, Harun ar-Rasyid mengambil tongkat kepemimpinan, dilantik menjadi khalifah di dinasti Abbasiyah pada umur 23 tahun. Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki kepribadian yang sangat mulia. Beliau dikenal dengan khalifah yang sangat mulia, itu dikemukakan oleh Abul Atayyah. Kemuliaan Khalifah Harun ar-Rasyid itu ditunjukkan dengan sikapnya yang tegas, mampu mengendalikan diri, kemudian tidak emosional, selalu berperasaan yang sangat halus dan toleran. Jadi, Khalifah Harun ar-Rasyid salah satu khalifah yang sangat mulia di dinasti Abbasiyah. Dengan kemuliaannya itu, Harun ar-Rasyid mempunyai sikap yang tegas. Tegas kepada rakyatnya, tegas kepada pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki sikap toleransi sesama manusia yang sangat tinggi, sehingga itu yang menunjukkan sikap yang halus. Kemudian dia mampu meredakan emosinya ketika marah, dan Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah yang sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kenapa? Karena pada saat pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tidak ada rakyat dari dinasti Abbasiyah yang mengalami kelaparan. Karena kenapa? Khalifah Harun ar-Rasyid hampir tiap malam keluar di jalanan melihat situasi dan kondisi yang ada di daerahnya, melihat situasi dan kondisi rakyat yang dipimpinnya, apakah ada yang mengalami kelaparan. Kalau ada yang mengalami kelaparan, pasti Khalifah Harun ar-Rasyid mengetahuinya, dan itu akan diberikan bantuan berupa makanan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga rakyat sangat makmur
sentosa dan tidak mengalami yang namanya kelaparan. Baik, kita lanjut. Khalifah yang ketiga, khalifah yang sangat berpengaruh pada pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Abdullah Al-Makmum. Abdullah Al-Makmum menjabat sebagai khalifah dinasti Abbasiyah pada tahun 786 sampai 833 Masehi. Beliau dikenal sebagai khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Abdullah bin Harun ar-Rasyid atau yang lebih dikenal dengan Khalifah Al-Makmum. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan hari wafat kakeknya yaitu Musa Al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun ar-Rasyid. Ibunya bernama Murajil, bekas seorang budak yang dinikahi oleh ayahnya, namun meninggal setelah melahirkan Al-Makmum. Al-Makmum termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari dua orang ahli terkenal bernama Kasai Nahfi dan Yazidi. Jadi Khalifah Al-Makmum, beliau lahir pada saat kakeknya meninggal. Kemudian pada hari itu juga ayahnya Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah dan ibunya setelah melahirkan beliau meninggal. Ibunya adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh ayahnya kemudian dinikahi. Al-Makmum termasuk anak yang jenius karena pada usia 5 tahun Al-Makmum sudah mendapatkan pendidikan dan juga baca Al-Quran. Untuk mendalami ilmu hadis, Al-Makmum dan Al-Amin dikirim oleh ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid untuk berguru kepada Imam Malik di Madinah, khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dalam waktu yang sangat singkat, Al-Makmum telah menguasai beberapa ilmu seperti kesastraan, tata negara, hukum, hadis, filsafat, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ia juga hafal Al-Quran dan ahli juga dalam menafsirkannya. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia, sebagaimana wasiatnya, jabatan kekhalifahan diserahkan kepada Al-Amin. Sementara Al-Makmum mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru setelah Al-Amin meninggal, Al-Makmum menggantikannya menjadi khalifah. Jadi Khalifah Al-Makmum dikenal dengan khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Memang sejak kecil Al-Makmum diberikan pendidikan pada usia 5 tahun sampai Al-Makmum menjadi anak yang remaja, dewasa, bahkan Al-Makmum menguasai beberapa cabang ilmu dan juga hafal Al-Quran 30 juz dan juga pandai menafsirkannya. Itulah sebabnya Al-Makmum dikenal dengan khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian
untuk bab pertama pada pembelajaran SKI di kelas 8. Dan untuk selanjutnya, anak-anakku bisa menulis apa yang anak-anakku pahami tentang dari penjelasan saya, kemudian dipoto dan dikirim di WA saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.